Oke, assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu. Kita rencananya pekan depan akan melakukan observasi kelas. Sebelum observasi kelas dalam rangka supervisi, saya selaku petugas ingin melakukan percakapan dulu terkait rencana kelas, rencana pelaksanaan belajar di kelas yang akan Pak Wahyu laksanakan pekan depan. Nah, untuk itu hari ini kita berbincang-bincang dan bahas hal tersebut. Yang pertama, besok kita akan masuk kelas apa Pak? Di kelas 10 DKV 2. Jadi DKV 2 hari Kamis ya. Kamis minggu depan. Kemudian mulai jam ke-5. Jam ke-5. Oke. Yang kedua, rencana tujuan belajar yang akan dicapai pada kelas itu apa? Rencana tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa DKV ini paham unsur seni rupa yang basic. Setelah itu mereka di akhir pembelajaran bisa bikin desain karya. Satu desain karya ya. Sudah berapa kali masuk kelas ini? Dua kali. Oke. Kita lihat dulu kira-kira dulu kalau kita buat rentang nilai antara 1 sampai 10 dalam pembelajaran, perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran, apakah berapa yang Pak Wahyu rasakan, nilai berapa yang Pak Wahyu rasakan ketika pelaksanaan pembelajaran dibandingkan dengan rencana yang Pak Wahyu punya? Kalau saya sendiri merencanakan pada kelas DKV ini kata-kata kalau dari pihak saya merencanakan 6 sampai 7. Tetapi di DKV 2 hasilnya itu kalau skala itu ya 7 sampai 8. Berarti ada respon yang lebih baik dari rencana Pak Wahyu pada anak-anak. Ya. Tapi ada rencana Pak Wahyu masih 6 sampai 7, berarti kan bisa dikembangkan. Oke, rencana pengembangan Pak Wahyu yang bisa mau ceritakan untuk anak-anak di sini itu seperti apa? Kalau pada kelas DKV ini kan memang mereka itu punya hubungan dengan desain ya. Kalau saya sendiri, contoh, saya biasanya memberikan materi itu yang saya rasa cukup pada anak-anak. Tapi ternyata mereka penyerapannya lebih cepat. Nah itu dari situ ya ternyata bisa saya tambahkan materi yang harusnya aslinya belum saya ajarkan, tapi mereka masuk juga. Oke. Tapi rencana belajarnya kan memahami atau mengetahui unsur-unsur bahasa seni rupa sehingga bisa digunakan untuk karya. Rencana Pak Wahyu nanti bentuk karyanya kayak apa? Kalau rencananya karena ini masih latihan basic, belum ke proyek kolektif kelompok, untuk desain doodle dulu yang paling gampang dulu. Tapi populer di zamannya anak-anak. Oke, kira-kira nanti strateginya supaya anak-anak paham unsur-unsur karya seni, kemudian sampai menghasilkan karya sendiri itu seperti apa? Rencananya strategi Pak Wahyu seperti apa? Strateginya saya pancing dengan pertanyaan, tak ajak diskusi, anak-anak tak suruh cari di internet sumber inspirasi, contoh aslinya langsung. Karena kan anak-anak kalau sekarang itu sarana teknologi canggih itu sangat mumpuni. Ada tak cara lain atau strategi lain yang mungkin Pak Wahyu pikirkan supaya anak lebih motivasinya lebih kemudian bisa menghasilkan karya yang lebih baik? Bisa dengan saya bawakan hasil foto karya dari kelas yang sebelumnya sudah, karena kan dari pembagiannya yang sekarang ini jam pelajarannya adalah sistem blok. Jadi ada kelas yang sudah jadi, contoh karyanya itu saya bawakan buat inspirasi anak-anak juga, buat senang. Jadi selain diskusi, kemudian ditunjukkan hasil karyanya teman-teman yang sebelumnya, kemudian juga ditunjukkan yang di internet ya, itu karya yang mungkin nilai seninya lebih gitu ya, dibanding yang pengerjaannya asal-asal tidak memahami unsur itu. Terus terakhir harapan Pak Wahyu terhadap kelas ini ketika kita observasi seperti apa? Harapannya ya
mereka paham untuk unsur seni rupa yang basic dan mereka bisa bikin desain model, entah itu dari inspirasi atau mereka melakukan modifikasi supaya hasil desainnya itu unik. Nah, saya pikir sudah cukup Pak Wahyu. Kita bisa melihat gambaran umum kelas yang akan kita observasi dan semoga rencana Pak Wahyu bisa terlaksana dengan baik dan anak-anak bisa potensinya keluar sehingga mereka belajar dengan baik. Terima kasih, selamat, semoga perencanaan yang direncanakan bisa berjalan dengan maksimal. Oke,